Halo para ibu dan para orang tua murid, salam sehat dan tetap kita saling menjaga kesehatan ya. Nah, kali ini saya ingin mencoba mengajak para orang tua untuk berdiskusi, ngobrol tentang kalau kita pengen mengajar anak huruf apa yang kita mau ajarkan ke anak pertama kali? Apakah huruf kapital atau huruf yang kecil, huruf yang besar atau huruf yang kecil? Kalau menurut menurut saya berdiskusi juga bersama Bu Esther dan menurut pengalaman yang saya lihat ketika menjadi volunteer mengajar, menurut kami akan lebih baik ketika kita pertama-tama mengajarkan huruf kecil, mengenalkan huruf kecil kepada anak. Karena kalau kita lihat perbedaannya, huruf kecil dan huruf besar itu sebenarnya lebih mudah dikuasai oleh anak itu huruf besar daripada huruf kecil. Lah, bagaimana Pak Yuda? Berarti dong bagusnya kita ajarkan huruf besar dulu dong kepada anak. Kenapa kita harus ajarkan huruf yang sulit dulu? Nah, begini para ibu, para orang tua. Karena huruf kecil, huruf yang akan paling banyak digunakan oleh anak-anak sampai mereka kuliah, bahkan sampai kita beraktivitas sehari-hari itu adalah huruf kecil. Itu alasan yang pertama ya, kenapa baik huruf kecil kita ajarkan, kita kenalkan kepada anak sebelum huruf besar. Lalu alasan yang kedua, huruf besar itu cuma digunakan sesekali, cuma digunakan untuk awal kalimat, cuma digunakan untuk menulis nama, cuma digunakan untuk judul, cuma digunakan saat menyingkat kalimat, menyingkat kata, menyingkat istilah. Lebih intensitasnya lebih jarang lah digunakan huruf besar. Sementara huruf kecil itu banyak sekali, lebih sering, bahkan selalu digunakan. Lalu alasan selanjutnya itu, kalau huruf besar itu sudah jelas karakternya. Tidak ada yang membuat huruf besar ini terlihat sama. Semuanya beda. Dari A, B, C, D, F, G sampai Z, semuanya beda. Mungkin S sama Z kita bilang agak sama ya, tapi kalau Z kan ada sudutnya. Kalau S tidak ada. Kalau huruf kecil banyak yang terlihat kembar. Mari kita lihat. A, kalau kita lihat A yang ini hampir sama dengan O. B hampir sama dengan D. Apalagi N hampir sama dengan U. P hampir sama dengan B. P, huruf V hampir sama dengan Q. W hampir sama dengan N. Nah, ini banyak sekali huruf yang karakteristiknya hampir sama. Ada huruf B, huruf D, huruf P, T juga, bahkan T hampir sama dengan F tuh. Nah, N dan U, W dan M, I sama J juga hampir, tapi tidak terlalu ini ya. Nah, ini semua yang memiliki karakter hampir sama, sehingga anak kecil konkret ya. Kadang ini kan simbol, dan anak kecil itu, anak-anak proses belajarnya, anak dari usia prasekolah sampai lulus SD, sampai usia 10 tahun lah, itu usia yang
belajarnya itu butuh objek seperti ini. Kalau kita bilang penghapus, mana penghapus? Ini penghapus. Kita tidak bisa hanya menggambar. Kalaupun kita menggambar, kita harus membuatnya benar-benar jelas. Seperti huruf besar. Huruf besar itu sudah jelas karakteristiknya yang membuat mereka beda dari yang lain. Sementara huruf kecil ada yang tidak beda, ada yang hampir sama. Oleh karena itu baik jika kita mengenalkan terlebih dahulu huruf kecil. Selain kita membuat anak menguasai huruf kecil, kita juga memberikan konsep similaritas ke anak, konsep perbedaan. Jadi anak itu sudah terbiasa dengan indera penglihatannya membedakan satu benda dengan benda yang lain. Kenapa benar-benar krusial? Selain ada alasan yang lain juga kita jadi bisa mengetahui, mendeteksi, mengidentifikasi kalau anak kita memiliki hambatan tertentu. Karena ada namanya anak berkebutuhan khusus yang hambatannya itu tidak bisa membedakan huruf atau tidak bisa menulis huruf, sulit menulis huruf. Itu namanya disleksia. Nah, ketika kita mengajarkan kepada anak huruf kecil sejak dari awal, kita udah tahu, bisa melihat, oh ternyata anak saya agak kesulitan nih, sudah diajarkan berkali-kali. Mungkin dia ada hambatan, ada ciri-ciri disleksia. Nah, itu kita bisa dikonsultasikan lagi ke orang yang ahli, psikolog, tenaga pendidikan. Nah, itu para orang tua, para ibu-ibu. Jadi banyak sekali alasan yang menyebabkan kita perlu ketika mengenalkan huruf lebih mengarah ke huruf kecil di luar. Selain itu juga pengalaman saya ketika mengajar menjadi volunteer di kelas Bu Esther, itu juga saya menemukan, ini di kelas Bu Esther di kelas 3 ya. Ini saya menemukan banyak sekali anak yang tulisannya belum rapi. Menulis seperti ini, misalnya pergi. Nah, nulisnya campur-campur huruf besar dan huruf kecil. Kenapa bisa demikian? Ketika saya memeriksa saya pernah memeriksa tugas anak-anak, saya menemukan seperti ini. Kenapa bisa demikian? Karena ya anak belajar ini di luar dan lalu belajar huruf yang kecil, tapi tidak benar-benar selesai di huruf yang kecil itu. Maksudnya anak benar-benar tidak mengerti, tidak benar-benar paham di huruf yang kecil ini ketika belajar dengan huruf yang kecil. Sehingga tugas belajar huruf kecilnya ini yang belum selesai terbawa di kelas 2, kelas 3, dan akhirnya membuat anak menulisnya bercampur aduk. Kalau saya meriksa ke anak-anak, biasanya saya bilang, ini tulisannya kayak gado-gado nih, campur-campur. Nah, kenapa bisa seperti ini? Karena dia belum selesai dalam belajar huruf kecil, belum benar-benar paham. Huruf besar sudah paham, huruf kecil yang belum. Oleh karena itu, baik jika kita sedari dini mengajarkan ke anak-anak kita. Mumpung ini yang bagi anak-anak, terutama bagi para ibu yang anaknya belum masuk sekolah, mau baru kelas 1 baru ya, segera coba dikenalkan aja dulu. Mungkin belum menulis, tapi hanya sekedar ini huruf B. Apa bedanya huruf B sama huruf D? Nah, kita kenalkan, terus kita ajar supaya anak tahu perbedaannya. Sehingga anak udah terbiasa nih lihat huruf kecil. Ketika udah masuk sekolah dan disuruh menulis, diminta menulis, anak sudah bisa menulis dengan baik. Nah, begitu ya para ibu, orang tua, murid sekalian. Sekian dulu dari saya, semoga bermanfaat.
Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa. Salam sehat dan tetap saling menjaga kesehatan. Sampai jumpa.